kita bahas pada video kali ini. Hampir semua obat merupakan senyawa organik, sehingga kita perlu tahu nih, apa saja reaksi kimia yang terjadi pada senyawa organik. Ada reaksi yang sifatnya umum, artinya reaksi ini bisa terjadi pada beberapa golongan senyawa organik. Ada juga reaksi yang sifatnya spesifik pada golongan senyawa tertentu. Nah, reaksi umum ada 8. Bisa reaksi substitusi, reaksi adisi, reaksi eliminasi, reaksi hidrolisis, reaksi oksidasi, reaksi reduksi, reaksi polimerisasi, dan reaksi cracking. Sedangkan untuk reaksi golongan senyawa terdiri dari golongan aldehid, alkohol, asam karboksilat, protein, dan lemak. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas reaksi umum senyawa organik dulu. Tunggu apa lagi? Ayo kita bahas satu persatu. Nah, reaksi umum yang pertama kita bahas adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian atau pertukaran suatu gugus atom oleh gugus atom yang lain. Atau singkatnya, ketika teman-teman mereaksikan senyawa AB dengan CD, akan terbentuk AC dan BD. Kita bisa lihat ya, yang B digantikan oleh C. Nah, reaksi ini dapat terjadi pada 4 golongan senyawa. Yang pertama alkana, yang kedua aldehyda, yang ketiga alkohol, dan yang keempat ether. Nah, reaksi substitusi pertama adalah alkana. Jika senyawa golongan alkana ditambahkan halogen, itu akan menghasilkan senyawa alkil halida dan asam halida. Nah, rumus alkana masih ingat kan? Yap, CnH2n plus 2. Nah, apabila ditambahkan dengan X2, bisa berupa F2, Cl2, Br2, atau I2, itu akan menghasilkan alkil halida dengan rumus molekul CnH2n plus 1 X dan asam halida dengan rumus molekul HX. Nah, pada reaksi ini terdapat pergantian atom H pada alkana dengan salah satu atom X dari halogen. Contohnya, etana ditambahkan gas klorin itu menghasilkan kloroetana dan asam klorida, di mana gugus Cl akan menggantikan posisi gugus H. Reaksi substitusi yang kedua adalah golongan alkil halida. Reaksi substitusi antara alkil halida dengan rumus molekul CnH2n plus 1 X ditambahkan OH- dari suatu basa, itu akan menghasilkan alkohol dengan rumus molekul CnH2n plus 1 OH dan garam halida. Contohnya, 1 kloropropana ditambahkan natrium hidroksida menghasilkan 1 propanol dan natrium klorida. Di sini kita bisa lihat bahwa ada pergantian gugus Cl pada 1 kloropropana dengan gugus OH dari natrium hidroksida. Reaksi substitusi selanjutnya atau yang ketiga adalah alkohol dengan rumus molekul CnH2n plus 1 OH dengan asam halida HX akan menghasilkan alkil halida dan molekul air atau H2O. Contohnya, 1 propanol dan asam bromida menghasilkan 1 bromopropana dan molekul H2O. Jelas ya, ada pertukaran gugus OH menjadi gugus Br. Yang terakhir, reaksi substitusi antara ether dengan rumus molekul CnH2n plus 1O CxH2x plus 1 dan asam halida menghasilkan alkohol dan alkil halida. Contohnya adalah 1 etoksipropana ditambahkan asam bromida menghasilkan 1 propanol dan bromoetana. Pada reaksi ini, rantai yang lebih pendek yaitu etil akan digantikan oleh H dari HBr menghasilkan 1 propanol. Etil berikatan dengan Br menghasilkan bromoetana. Reaksi umum yang kedua yang kita bahas adalah reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi penambahan gugus atom ke dalam satu molekul yang memiliki ikatan rangkap sehingga menjadi ikatan tunggal. Mudahnya, jika kita mereaksikan A yang memiliki ikatan rangkap dengan B, maka akan terbentuk senyawa C yang memiliki ikatan tunggal. Reaksi adisi yang pertama adalah golongan alkena. Tahu kan alkena ini memiliki ikatan rangkap 2? Nah, saat alkena CnH2n ditambahkan gas hidrogen, itu akan menghasilkan alkana CnH2n plus 2. Contohnya adalah propena yang bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan propana. Ingat ya, propena menjadi propana. Kedua atom hidrogen ditambahkan ke molekul propena sehingga ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Pada reaksi adisi kedua, alkena juga dapat bereaksi adisi dengan halogen, menghasilkan alkil halida. Contohnya, etena ditambahkan gas klorin menghasilkan 1,2 dikloroetana.
Tampaknya bahwa penambahan dua atom klorida membuat ikatan rangkap etena menjadi ikatan tunggal. Selanjutnya, reaksi adisi alkena dengan asam halida menghasilkan alkil halida. Contohnya, propena ditambahkan asam bromida menghasilkan 2 bromopropana. Ini karena CH lebih positif dibandingkan CH2, sehingga CH yang lebih positif akan mengikat Br-, sedangkan CH2 yang lebih negatif akan mengikat H+. Selanjutnya adalah kebalikan dari reaksi adisi, yaitu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi penghilangan gugus atom sehingga ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Reaksi eliminasi pada asam halida menghasilkan alkena dan asam halida. Contohnya, 2 bromopropana menghasilkan propena dan asam bromida. Pada reaksi kedua, alkohol juga dapat mengeliminasi molekul air sehingga menghasilkan alkena. Contohnya, 2 propanol mengalami reaksi eliminasi menjadi propena dan air. Reaksi umum selanjutnya adalah reaksi hidrolisis, yaitu reaksi pemecahan atau lisis suatu senyawa oleh adanya air. Reaksi hidrolisis pada ester dengan penambahan air membuat molekul ester menjadi pecah menjadi asam karboksilat dan alkohol. Contohnya adalah metil propanoat ditambahkan air menghasilkan asam propanoat dan metanol. Gugus alkil menjadi alkohol, sedangkan gugus alkanoatnya menjadi asam karboksilat. Reaksi umum yang kelima adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi penambahan atom oksigen atau pengurangan atom hidrogen. Oksidator yang biasa digunakan adalah KMNO4, K2CR2O7, atau CrO3. Reaksi pertama yaitu alkohol primer. Apabila dioksidasi, misalnya dengan kalium permanganat KMNO4, akan menghasilkan aldehida. Alkohol primer ditandai dengan adanya 2 atom hidrogen pada C yang mengikat OH. Nah, CH2OH inilah yang teroksidasi menjadi gugus fungsi CHO. Contohnya adalah 1 propanol dioksidasi dengan kalium permanganat menghasilkan propanal. Yang dioksidasi adalah CH2OH-nya menjadi CHO. Pada reaksi oksidasi kedua, aldehida apabila dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat, yaitu CHO menjadi COOH. Contohnya adalah propanal dioksidasi dengan KMNO4 menjadi asam propanoat. Reaksi oksidasi ketiga yaitu pada alkohol sekunder yang ditandai dengan CHO. Artinya masih terdapat 1 atom hidrogen pada C yang mengikat OH. Nah, alkohol sekunder ini apabila dioksidasi akan menghasilkan keton. Gugus CHOH akan berubah menjadi gugus CO. Misalnya, 2 propanol dengan KMNO4 menjadi propanol. Namun, keton tidak dapat dioksidasi seperti aldehida. Nah, bagaimana dengan alkohol tersier? Alkohol tersier juga tidak dapat dioksidasi. Ada yang tahu kenapa? Itu karena alkohol tersier dan keton sudah tidak ada lagi atom H yang diikat oleh C pada gugus fungsinya, sehingga tidak bisa dioksidasi lagi. Kebalikan reaksi oksidasi adalah reaksi reduksi, yaitu reaksi pengurangan atom oksigen atau penambahan atom hidrogen. Reduktor yang biasa digunakan adalah LiAlH4, AlH3, NaBH4, atau H2. Asam karboksilat apabila direduksi misalnya dengan gas hidrogen, maka akan kembali menjadi aldehida. Begitu pula aldehida apabila direduksi akan kembali menjadi alkohol primer. Contohnya, asam propanoat direduksi menjadi propanal. Propanal direduksi menghasilkan 1 propanol. Pada reaksi kedua, reaksi reduksi dapat terjadi pada golongan keton. Untuk keton, apabila direduksi dengan gas hidrogen, maka akan menghasilkan alkohol sekunder. Misalnya, propanon menjadi 2 propanol. Gugus keton direduksi menjadi CHOH. Selanjutnya ada reaksi polimerisasi. Apa itu reaksi polimerisasi? Reaksi polimerisasi merupakan reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer. Nah, apa itu polimer? Polimer adalah molekul yang sangat besar yang terbentuk melalui penggabungan monomer-monomer dalam jumlah banyak. Reaksi polimerisasi ada 2 jenis. Ada yang adisi, ada juga yang kondensasi. Prinsip reaksi adisi sama, yaitu perubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Pada reaksi polimerisasi adisi, pembentukan polimer dari monomer yang tidak jenuh tanpa melepaskan molekul sederhana.
Contohnya adalah polietilen yang terbentuk dari etena dan polivinilklorida yang terbentuk dari vinilklorida. Sedangkan pada reaksi polimerisasi kondensasi, pembentukan polimer dari monomer dengan cara melepaskan molekul sederhana seperti air. Contohnya adalah pembentukan polisakarida amilo dari monosakarida glukosa yang melepaskan molekul air. Demikian pula pembentukan protein dari asam amino yang juga melepaskan molekul air. Reaksi umum yang terakhir adalah reaksi cracking. Reaksi cracking atau perengkahan adalah reaksi pemecahan ikatan karbon pada hidrokarbon yang mempunyai molekul besar menjadi molekul-molekul kecil yang lebih berguna. Contohnya, pada pemecahan senyawa C15H32 atau pentadekana menjadi molekul-molekul kecil berupa etena, propena, dan oktana. Jika teman-teman mau mempelajari lebih dalam, bisa baca referensi di akhir video ya. Sekian materi obat video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video. Salam obat video, Pharmacist Learning Partners.